Tema kita hari ini belajar untuk memiliki iman tapi dalam perbuatan. Nah, saya percaya semua kita sering dengar khotbah ya dari kitab Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati. Sering ya kita dengar itu. Nah, tapi tema hari ini kebalikannya, iman dalam perbuatan. Nah, saudara, mengapa seringkali ya kita ditekankan percuma kamu punya iman tapi enggaklah kamu lakukan. Nah, sebetulnya apa masalahnya orang punya iman tetapi tidak melakukan? Saya kalau pakai ayatnya di kitab Yakobus, kenapa ada orang punya iman tapi tidak melakukan imannya itu? Nah, jawabannya karena imannya itu hanya untuk diri sendiri. Ya, lagi sekali, iman yang mati adalah iman yang tidak dilakukan. Terima kasih Pak Filipus. Saya baca ayatnya Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, mati. Nah, mengapa iman itu bisa mati kalau tidak dilakukan, tidak dalam perbuatan? Saudara, saya percaya hari ini bagi saudara yang sering mendengar tentang iman dalam perbuatan, iman yang tidak dilakukan itu mati, saudara akan kaget. Ternyata penyebab iman itu mati tidak dilakukan. Ketika iman itu hanya untuk diri sendiri, iman untuk keluarganya sendiri. Nah, pasti saudara kaget. Nah, itulah iman yang membuat kita tidak bisa mempraktekkan iman itu. Jadi kalau saudara percaya tidak dilakukan untuk orang lain, iman itu mati. Woi, anak saya batuan hebat dari Surabaya. Makasih Irwan, kamu gabung. Nah, contoh yang paling hebat untuk mengenal tema kita hari ini. Iman harus dalam perbuatan. Yaitu iman perwira Kapernaum. Dia punya iman. Oke, semua kita pasti dengar Roma 10 ayat 17. Iman itu datang karena pendengaran, dan pendengaran itu karena firman Kristus. Ingat ya, itu Roma 10, 17. Nah, sekarang kita lihat. Lukas 7 ayat 3. Perwira Kapernaum yang notabene bukan orang Yahudi, itu bisa punya iman yang luar biasa. Karena ini loh, baca. Lukas 7 ayat 3. Dia melakukan. Ya. Oke, Gus gabungnya dari Jogja. Ketika Lukas 7 ayat 3 ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi perwira ini punya iman karena dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Maka itu ketika dia mendengar tentang Yesus dan dia minta, Horas orang Medan ya, maka itu dia minta kepada beberapa orang tua-tua Yahudi mengundang Tuhan Yesus. Nah, ini iman dalam perbuatan. Saya ulangi lagi, iman dalam perbuatan. Kalau iman itu kita buktikan, Yesus itu hidup dan berkuasa untuk orang lain. Lebih-lebih kepada saudara-saudara yang belum tahu dan belum percaya siapa Yesus, kita kenalkan. Tapi jangan lupa dengan catatan, jangan membawa orang itu pindah ke agama Kristen. Bukan itu maksud Tuhan. Iman kita
Nyatakan kepada orang lain, bukan untuk pindah menjadi orang Kristen atau beragama Kristen. Amin ya, Bobby Roaring, hebat. Nah itu iman yang dalam perbuatan. Maka itu ketika, maaf kalau saya pakai kalimat ini. Oi Pak, Ridwan Naftali senang sekali gabung ya. Maka itu ketika seringkali kita mendengar khotbah tentang iman. Kesaksian tentang iman. Saudara, mengapa ujungnya, end up-nya, akhirnya. Oh terima kasih Tuhan, hari ini imanku bangkit. Aku percaya, aku sembuh karena aku sakit. Oh Tuhan terima kasih. Aku dengar kesaksian ini, dengar khotbah ini. Imanku bangkit sekarang, mamaku sembuh. Istriku sembuh, suamiku, anakku. Beriman hanya untuk keluargaku, untuk aku. Saudara, tidak salah memiliki iman seperti itu. Karena Tuhan memang sayang kita semuanya. Tapi ayo, ya Jeff, senang sekali bisa gabung ya Jeff. Ya. Tapi ayo mulai hari ini praktekkan iman perwira Kapernaum ini. Lihat imannya. Dia seorang jenderal, penjajah lagi, ya. Dia penjajah. Dia jenderal. Coba renungkan. Yang sakit itu bukan hamba sebetulnya, tapi budak, ya. Yang sakit itu budak, bukan hamba. Nah, kalau dia budak sebagai perwira, maaf kalau saya pakai kalimat ini, kalau toh budaknya ini meninggal, kan dikatakan sakit keras hampir mati. Saya beri pertanyaan begini, buat perwira ini mudah atau susah mencari pengganti budak yang lain? Mana yang bisa jawab ini? Ya, buat perwira ini mencari budak baru itu mudah atau susah? Ya, nggak ada harganya budak itu, makanya itu. Ya, ada yang komen di Zoom. Ya, sangat mudah. Terima kasih. Anak Tuhan hebat di LP Porong, Pak Nelson Sembiring. Sangat mudah, Bu Eli. Ya, sangat mudah. Dari Surabaya, Jawa, mudah banget. Maka itu iman ini, makasih dari Malang, sangat mudah. Inilah iman dalam perbuatan itu. Dia nggak mau cari budak lain walaupun dia bisa. Ya, dari Nabire, mudah. Bahkan saudara, kalau toh, maaf ini ya. Kalau toh budak ini meninggal karena sakitnya, gampang banget. Hamba Tuhan hebat dari Ngawi ini sangat mudah, ya. Kalau toh budak ini meninggal, maaf karena sakitnya, ya buat dia sebagai seorang penjajah, perwira, wah mati ya dikubur, mau apa lagi, betul tidak? Nah saudara, tapi perwira ini dia menggunakan imannya, ya, untuk mencari Tuhan Yesus. Nah, iman seperti ini yang Tuhan inginkan dari kita. Saya percaya tiap hari dalam hidup kita tidak susah, ya. Kalau saya pakai dua kata ini, tidak susah kita mencari atau menemukan orang menderita, orang susah di sekitar kita itu enggak susah. Hari-hari kita lakukan itu. Saya cuma beri kesaksian saja, jangan mikir yang macam-macam. Anak-anak saya sudah melakukan prinsip yang saya ajarkan ini. Kalau saudara ingin menyatakan kasih Yesus, ada yang paling gampang, ya, paling gampang. Dan ini saya sudah lakukan puluhan tahun ini. Dan puji Tuhan, anak-anak saya dan beberapa saudara saya yang kenal saya melakukan itu. Kemana saja kita berada, kemana saja kita pergi, lagi menunggu orang, lagi duduk, lagi berdiri, lagi belanja, pokoknya kelihatan orang. Betul, perwira itu rendah hati dan mengandalkan Bapa Yahweh. Makasih dari Nabire komen itu. Saudara cari orang yang wajahnya lusuh. Ngerti ya? Cari orang yang wajahnya lecek. Pokoknya orang susah itu kelihatan lah dari wajahnya.
Nah, puluhan tahun ini saya melakukan ini. Dalam saya menceritakan kasih Yesus yang ajaib. Dan saya membuktikan iman saya dalam naik kereta api, dalam bus, naik pesawat, ya, tunggu orang di ruang tunggu, di mall, waktu saya ada di hotel, di lobi, di rumah makan. Pokoknya kalau melihat. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang wajahnya lecek, wajahnya lusuh gitu ya. Sebentar ya, anak saya datang. Hanif, kamu makan dulu. Iya. Satu, ya. Kalau ketemu orang yang wajahnya susah, wajahnya lecek, langsung dekati, saudara. Di mana saja kita berada, langsung dekati saudara itu. Jangan ngomong masalah agama, jangan. Nah, apa yang selama ini saya lakukan, ya Kori, jadi ntar ketemu di Gadok ya, Kor, nanti Papa tunggu. Apa yang manusia perlukan setelah sekian banyak tahun saya itu menyatakan iman dalam perbuatan saya, ternyata paling banyak manusia itu membutuhkan salah satu dari 3 hal ini, dan bisanya mungkin juga bisa 3-tiganya. 1, manusia itu butuh keyakinan, ya, untuk hidupnya. Nah, secure, ya, rasa aman. Maka itu kenapa di dunia ada asuransi, ada perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi itu menjamin, dari bahasa Inggris assurance, ya, jaminan. Nah, saudara, dari dulu kita kenal asuransi itu dari bahasa Belanda, verzekering, ya, itu asuransi dalam bahasa Belanda. Dan sampai hari ini masih ada berapa orang menggunakan, kamu pakai verzekering apa? Itu bahasa Belanda. Nah, kata verzekering itu dari kata verzeker. Verzeker itu artinya meyakinkan, punya kepastian. Ya, maka itu kalau ada orang sudah punya asuransi, maaf ini cuma contoh, asuransi kesehatan, orang itu nggak perlu takut kalau sakit, sama seperti orang punya BPJS, nggak perlu takut karena ada jaminan, pemerintah bisa bayar. Orang yang punya asuransi mobil, ya, apalagi kalau asuransinya mobil untuk cover semuanya. Jadi nggak takut mau ditabrak orang, mau nabrak. Mereka nggak takut karena punya jaminan. Asuransinya itu. Pabrik-pabrik besar punya jaminan. Ya, perusahaan-perusahaan punya jaminan. Mereka walaupun tetap berhati-hati, tapi mereka nggak akan takut kalau sampai ada musibah. Karena ada yang menjamin. Nah, ini hal pertama yang saya sampaikan kepada orang-orang kalau saya ketemu wajahnya susah, lusuh, luar biasa. Ada jaminan. Siapa jaminannya? Tuhan. Saudara, hanya Alkitab kita adalah satu-satunya buku yang memiliki kata pasti. Yang pertama ada di Hosea 6 ayat 3. Tuhan kita itu pasti akan muncul seperti fajar. Pasti. Itu luar biasa. Nomor 2, ya, yang paling sering saya pakai, Yohanes 10 ayat 27. Ya, pasti tidak akan binasa. Ya, terima kasih sudah dibuka oleh Pak Filipus. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh. Ia pasti muncul seperti fajar. Sama seperti saudara kalau mau milih perusahaan asuransi. Pasti harus kenal dulu, pelajari dulu. Karena ada ratusan perusahaan asuransi di Indonesia ini. Banyak sekali, puluhan lah, nggak ratusan ya. Luar negeri Amerika besar ratusan. Nah, kita harus kenal dulu, kita harus berusaha mencari tahu perusahaan asuransi bagaimana. Maka itu Hosea 6 ayat 3 ini dahsyat. Saya ulangi lagi ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh, Bapa yang baik. Ia pasti
muncul seperti fajar. Saudara tahu fajar nggak pernah terlambat? Segelap-gelapnya malam ini penuh dengan badai, halilintar, angin menakutkan. Tenang, besok pagi akan muncul fajar itu. Ya, akan muncul. Dia nggak pernah terlambat. Ayat kedua Filipus Yohanes 10 ya. Jadi kalau kita ya, hati kalian sudah sampai mana? Ini anak saya yang mau berangkat sama-sama ini. Ya. Yohanes 10 ayat 27 atau 28-nya ya. Nah, pasti. Nah, jadi kita harus kenal dulu. Maka kita punya jaminan. Nah, itu sebabnya tidak pernah terlambat. Sebentar, anak saya datang lagi. Woi, masuk. Ya. Udah ya. Ingat ini Yohanes 10 ayat 28. Dan aku, ini kursi ambil kalian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Wow, ini kalimat yang luar biasa dari surga. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan pasti mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wah, ini luar biasa saudara. Kalau kita mau mempercayai asuransi dari surga. Nah, ini yang saya katakan yang pertama, manusia itu perlu keyakinan. Manusia itu perlu kepastian dalam hidup. Nah, saya katakan ada jaminan. Yang kedua, ya dari 3 berita yang paling dicari oleh orang. Yang kedua, itu kasih. Saudara, orang yang ditolak itu, cari apa nak? Ya, orang yang ditolak itu sakit hatinya, sangat sakit. Nah, kasih itu dibutuhkan oleh semua orang. Kasih. Itu sebabnya bagikan kasih itu. Yang ketiga, itu pengampunan. Semua manusia itu memerlukan pengampunan. Nah, inilah 3 hal untuk iman yang kita miliki, kita praktekkan dalam perbuatan. Berbagi. Ya, jangan lupa beri kepastian, beri pengharapan untuk setiap orang. Yang kedua, menyatakan kasih. Semua orang membutuhkan itu. Yang ketiga, pengampunan. Semua orang memerlukan pengampunan itu. Jadi ini, apalagi kalau kita menggunakan yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus itu menyebut Injil itu dinyatakan dalam 4 hal. Dan 4-4-nya ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Ingat, Tuhan Yesus berkata Injil itu seperti air hidup. Mana ada orang hidup tidak pernah butuh air. Ya. Kedua, Injil itu, terima kasih Pak Nelson beritahu Pak Filipus ya. Injil itu adalah terang dunia. Siapa kehidupan, bukan cuma manusia. Tumbuh-tumbuhan aja butuh terang kok untuk hidup. Terang dunia. Yang ketiga, Injil itu garam dunia. Betul, Pak Gembala hebat dari pedalaman Riau. Mujizat terbesar dalam hidup setiap orang adalah menerima pengampunan. Betul, maka itu kita harus bagi pengampunan ini kepada siapa saja. Nah, yang ketiga, Injil itu garam dunia. Semua kehidupan membutuhkan garam. Tidak semua membutuhkan gula. Itu bedanya garam dengan gula. Baru yang keempat, Injil itu adalah kasih. Maka itu saudara, kalau kita menyatakan Injil yang murni, tidak ada orang akan menolak. Nggak akan. Siapa nggak butuh air? Siapa nggak butuh garam? Siapa nggak butuh terang? Siapa nggak butuh kasih? Semuanya membutuhkan. Semua makhluk hidup membutuhkan 4 hal ini. Nah, jadi saya mempunyai ultimatum, punya keputusan hukum yang tegas dan tepat. Kalau sampai ada orang memberitakan Injil
itu mempraktekkan iman dalam perbuatannya dan ditolak orang, satu penyebabnya. Injil yang mereka sampaikan dibungkus dengan agama. Sekarang saya ditemani 4 anak saya. Nah, salah satu dari 4 ini, dia orang Padang asli. Ya, namanya Hanif Umar Mursyid. Saya nggak pernah mengajak dia untuk pindah agama. Tapi dia senang mendengarkan firman. Kalau saya ngajar seperti sekarang ini, dia lagi mendengarkan saya mengajar. Dan saya nggak ada masalah. Nah, ini yang kita harus bagikan kepada dunia. Saya sering memberi ilustrasi begini. Kalau kebutuhan bahan-bahan pokok kita, beras, gula, ya, garam, minyak, ya, yang lain-lain lagi, ada banyak contoh 4 hal ini saja. Apa yang terjadi kalau beras itu di label bungkusnya, di karungnya, di kantongnya, di plastiknya, diberi label agama. Jadi ada beras Islam, beras Buddha, beras Kristen, beras Hindu, beras apa lagi, pokoknya dilabeli. Bayangkan, jadi apa dunia ini? Jadi apa? Nah, jadi rusaknya Injil karena orang-orang yang beragama ini. Begitu pula orang-orang beragama lain. Jangan sampai merusak Injil itu. Jadi rusaknya dunia ini karena orang-orang beragama. Betul, bisa konflik. Kemarin kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Ternyata viral di sosial media. Saudara, berapa puluh tahun yang lalu, ya, karena ketika gerakan non-blok dibuat oleh presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, maka salah satu sahabat dekat Indonesia itu negara Yugoslavia. Ya, perhatikan, Yugoslavia. Waktu itu presidennya Jenderal Boris Tito, terkenal sekali. Itu sahabat dekat dengan Soekarno. Nah, suatu hari mereka berdua bertemu, nggak dijelaskan bertemunya di mana. Tahu dua presiden ini saling ngomong dengan hal yang sama. Suatu hari nanti kalau ini Soekarno tanya kepada Tito, suatu hari nanti kalau kamu mati, bagaimana negaramu? Wah, dengan bangga Presiden Tito menjawab, aman, sebab aku punya tentara yang loyal padaku dan pada negara. Tentara yang kuat sekali. Jadi negaraku aman kalau aku mati. Lalu Tito balik tanya kepada Soekarno, nah kalau kamu? Oh, aman juga negaraku. Aku sudah meninggalkan warisan. Apa itu? Pancasila. Yang menjamin aku sudah menggali Pancasila. Orang India harus berterima kasih karena Presiden Soekarno menemukan rumusan Pancasila di kota Indi. Maka itu 1 Juni tahun 2022 yang lalu, dalam memperingati hari lahirnya Pancasila, Presiden Jokowi datang ke Indi dan duduk di bawah pohon sukun, di mana Soekarno mendapatkan inspirasi tentang Pancasila itu. Luar biasa. Nah, begini kata Soekarno, rakyatku gak akan hancur karena warisan Pancasila ini. Dan itu betul, saudara. Berapa tahun kemudian, ya tahun 89 mulai goncang Eropa Timur, daerah negara sosialis. Ya, saya membuktikan loh persahabatan Yugoslavia dengan Indonesia tahun 84. Ya, saya waktu itu sudah tinggal di Jerman. Nah, terus ada beberapa teman bilang, ayo kita jalan-jalan ke Yugoslavia. Saya sudah ke kota Dubrovnik, ya, saya ke ke daerah-daerah itu. Betul, saya masuk landing dari pesawat. Saudara, itu saya buktikan. Begitu petugas imigrasi melihat paspor Indonesia, langsung berkata, wah, ya terima kasih bosnya Herzegovina. Ya, makasih Sarpin. Nah, wah dicabut, saudara. Saya kaget juga. Betul juga ini ya. Persahabatan padahal Soekarno dan itu sudah meninggal tahun 84 itu. Nah, ini yang kita harus lakukan.
Pancasila itu luar biasa. Nah, setelah komunis runtuh, terjadi perpecahan, Yugoslavia sekarang menjadi 7 negara. Yang kalau kita lihat posisi dengan Indonesia, seharusnya Indonesia jauh lebih mungkin untuk pecah. Karena kita terdiri dari ratusan bahasa, suku, budaya, pulau-pulau yang terpencar-pencar berbeda. Dan betul, Indonesia masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan mengirimkan Presiden Jokowi sehingga Indonesia tetap utuh. Tuhan melindungi. Nah, jadi iman dalam perbuatan itu tidak boleh dibungkus dengan agama. Praktekkan iman itu untuk banyak orang. Menikmati iman itu. Inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Saya bersaksi ya, 3 minggu yang lalu, ya, di suatu pertemuan, ya, ini habis kebaktian, ya, saya masih ada di Belanda. Nah, waktu makan habis kebaktian itu, di samping kiri saya ada beberapa saudara, pria, wanita, ibu-ibu, bapak-bapak, lagi bicarakan seorang, ya, anak laki-laki. Sampai saya itu nguping, waduh, ini anak kasihan sekali. Nah, dari pembicaraan mereka, 3 keluarga di antara mereka yang bicara itu, pernah anak itu tinggal di rumah mereka, ganti-ganti. Dan anak ini sangat bermasalah. Aduh, saya dengar anak bermasalah, saya nguping lagi. Ternyata dia sejak lahir nggak tahu siapa ibunya, nggak tahu siapa bapaknya. Kenapa? Karena ibunya bekerja di suatu perusahaan kaya, ya, dari Amerika Latin. Nah, ibunya ini diperkosa oleh bosnya, lahirlah dia. Dan pasti ibunya nggak suka dia, karena anak hasil perkosaan. Saudara, sambil makan saya dengar itu. Saya langsung pindah tempat untuk ikut nimbrung. Boleh nggak saya tahu anak itu ada di mana sekarang? Nah, salah satu dari 3 keluarga yang pernah ditinggali anak ini, itu kenal pelayanan kami, suami istri. Saya dengan istri saya, yang suka menerima anak-anak yang tertolak. Langsung orang ini berkata, jadi om mau ketemu dia? Sangat mau kalau ada kesempatan. Tapi om gak tahu bagaimana cara ketemu dia. Saya akan telepon dia. Nanti saya akan ngantar om untuk ke Belgia. Memang gak jauh. Ya, ternyata setelah dihitung dari tempat dia tinggal ke kota anak ini, itu paling lama itu 1 jam, 2 jam kalau gak macet. Ya, tapi kan kalian sibuk juga. Dan saya gak bisa pergi kalau akhir minggu. Karena kalau akhir minggu, Jumat, Sabtu, Minggu, biasanya ada pelayanan. Gak apa-apa. Saya coba telepon dia. Ringkas cerita, saudara, ternyata anak ini mau ketemu. Akhirnya kami berangkat. Nah, sampai sana, anak ini kaget juga. Saudara, karena Roh Kudus sudah pesan, begitu kamu nyampe nanti, kalau ketemu dia, langsung kamu katakan, minta maaf atas nama papa mamamu yang membuang kamu. Nah, ini orang kan gak ngerti yang ngajak saya ini. Apa yang Roh Kudus katakan. Betul, begitu nyampe. Saya kenalan. Dan ternyata memang saudara ini sudah cerita dulu tentang saya kepada anak ini. Anak ini waktu itu sekarang umur 27. Begitu saya peluk dia menangis. Ternyata itu membuat dia berubah. Sudah saya sampaikan kasih, pengharapan, pengampunan. Ini yang kamu perlu. Saudara, dia itu kalau akhirnya kami duduk, makan, dia cerita. Nah, ini yang ngajak saya, padahal anak ini pernah tinggal di rumahnya. Belum pernah dengar cerita sejelas ini. Saudara dengar ceritanya, ini orang sampai nangis yang ngajak saya itu. Menurut cerita, mama saya diperkosa oleh bosnya waktu dia umur 15 tahun. Jadi saya lahir, mama saya belum umur 16 tahun. Wih,
Kaget saudara. Dan sejak itu saya harus pindah-pindah. Tinggal di mana. Nah karena mamanya gak sayang dia. Jadi sampai saya ketemu dia berapa hari yang lalu. Dia tuh belum punya status. Jadi gak punya paspor, gak punya identitas. Bayangkan di negara seperti itu. Oh Tuhan jamah luar biasa. Nah ini bukti saya punya iman. Tapi saya harus melakukan sesuatu. Saya buktikan iman itu. Jadi kalau kita punya iman jangan cuma beriman saja. Tapi kita tidak melakukan. Oke kita sekarang buka 2 Petrus 1. Mulai ayat 4. 2 Petrus 1 agak panjang pembacaannya ini. Tapi inilah iman yang Tuhan nyatakan. Harus kita lakukan. 2 Petrus 1. Ya, mulai ayat yang keempat. 2 Petrus 1 mulai ayat 4. Yang di rumah boleh ikut baca juga ya. 2 Petrus 1 mulai ayat 4. Dengan jalan itu, dengan jalan apa kita diselamatkan, kita dipanggil. Oke saya baca mulai 3 aja ya, supaya nggak kepotong. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Karena kuasanya. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita. Nih, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah memanggil kami semua. Termasuk semua anak-anak saya di LP manapun. Saudara, kalian jangan merasa gak berharga hidup. Walaupun saudara masih ada di dalam tempat yang gak disukai orang. Bangkitkan iman saudara hari ini. Karena Tuhan telah memanggil kita. Terima kasih. Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah ayat 4. Dengan jalan itu. Ya, ia telah menganugerahkan kepada kita. Apa itu? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Izinkan saya berkata. Bukankah semua perusahaan asuransi pasti memberikan janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Kalau bayar preminya mahal. Maaf saya ngomong ini. Wajar. Ya, orang jualan apa saja pasti memberi harapan, memberi banyak janji-janji. Betul nak, ini anak saya yang di Nabire. Kesaksian kasih papa yang sangat memotivasi dan mengubahkan kami semua. Amin. Ya, nah dari surga papa kita memberi janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya oleh janji-janji yang berharga dan sangat besar itu, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah kata ini agak sulit ya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, kita lihat terjemahan yang lain ayat 4. Tolong Filipus lihat ya terjemahan yang lain. Ayat 4-nya ini. Kodratnya ini loh saudara. Wah ini luar biasa. Ayat melalui panggilan kita. Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang sangat besar dan berharga. Supaya oleh janji-janji itu kamu dapat ikut ambil bagian dalam keilahiannya. Betul. Dan terhindar dari kerusakan yang terjadi di dunia. Yang disebabkan oleh berbagai hawa nafsu yang membinasakan. Jadi kodrat ilahi di sini mengambil bagian. Ya, BS. Dengan cara itulah Tuhan menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dengan berkat-berkat itu kalian dapat terlepas dari keinginan-keinginan jahat yang merusak di dunia ini dan kalian menerima sifat ilahi. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita hidup di dalam janji-janji yang luar biasa ini, hidup kita ini berubah. TSI,
melalui kemuliaan dan kebaikannya itu, Tuhan juga sudah menjanjikan banyak hal yang berharga dan sangat besar kepada kita. Oleh janji-janjinya itu, kita menerima roh Tuhan sendiri dan dipersatukan dengan Dia. Sehingga kita tidak lagi terikat pada segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan badani yang jahat. Dosa itu sudah menguasai dunia ini seperti penyakit menular yang mematikan. Nah, terjemahan sederhana Indonesia lebih jelas. Ngeri sekali. Nah, kalau saudara dan saya bisa menerima janji-janji yang hebat ini, Tuhan tidak ingin kita menggunakan hanya untuk keperluan pribadi kita saja. Saya ulangi, kalau kita sudah menerima janji-janji yang hebat ini, janji-janji yang luar biasa ini, maka Tuhan tidak ingin kita hanya menikmati untuk diri kita saja. Tidak boleh. Nanti ayat berikutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja membuat apa yang kita terima di dalam Tuhan itu bisa berguna untuk banyak orang yang lain. Ya, lanjut ayat 5 Filipus. Ayat 5. Ini luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayat 5. Justru karena itu. Wah, ini ada sebuah, kalau saya pakai kata, ada sebuah tuntutan. Nah, tuntutan ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa itu tuntutannya? Justru karena itu. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah menerima janji-janji yang berharga dan sangat hebat itu. Justru karena kita sudah menerima janji-janjinya dan kita sudah memiliki sifat ilahinya, kodratnya Tuhan, hidupnya Tuhan nyata di hidup kita, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saudara, antara Paulus dengan Petrus, salah satu kesamaan kedua saudara kita ini, mereka kalau menuliskan firman dan sesuatu yang tegas dalam artinya luar biasa, mereka menggunakan gaya bahasa hiperbol. Nah, yang belajar tata bahasa pasti tahu. Ada gaya hiperbola. Artinya dinaikkan tinggi. Dan memang itu yang luar biasa. Nah, kalimat ini sebetulnya di dalam bahasa apa saja, enggak cuma bahasa Indonesia. 3 kata ini tidak boleh digabung bersama-sama. Sebab artinya sama. Ya, saya ulangi. Di dalam tata bahasa apa saja, maka 3 kata ini tidak boleh digabung. Karena artinya sama. 1, harus. 2, sungguh-sungguh. 3, berusaha. Ya cukup. Kalau sudah harus, ya harusnya sungguh-sungguh. Kalau sudah sungguh-sungguh, ya ada usaha. Tapi untuk meyakinkan kita yang menerima janji-janji iman yang hebat ini, maka saya katakan, justru karena itu, saudara dan saya, setelah menerima janji-janji yang besar dan sangat berharga itu, kita harus kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita, kebajikan. Satu-satu saya uraikan. Saya akan baca komen dari Surabaya. Haleluya. Janji Yahweh jauh lebih hebat dari janji perusahaan asuransi manapun. Betul. Tinggal bagaimana kita percaya dan mengerjakannya setiap hari, setiap saat atau tidak. Puji Tuhan untuk itu. Nah, saudara, dari iman kita, ya, maka Tuhan minta iman itu harus dengan sungguh-sungguh diusahakan. Menambahkan kebajikan. Nah, saya pakai istilah bahasa Indonesia juga. Tolong, baik yang anak-anak saya di sini kalian berempat ikut jawab ya. Termasuk suara dimanapun juga ikut mendengar. Tolong jawab. Kalimat ini salah atau betul?
Aku berbuat bajik untuk diriku sendiri. Aku melakukan kebajikan untuk keluargaku sendiri. Itu kalimat salah atau betul? Ayo, kalian berempat ini jawab dong. Salah atau betul? Egois dari Palembang sudah jawab. Iya. Ayo, mana kok saya belum ketemu? Saya belum baca. Ayo yang di Zoom, Instagram, Facebook. Aku berbuat bajik untuk diriku sendiri. Salah, betul. Ada yang saya jawab. Aku salah, di sini saya jawab. Nggak bisa, salah, betul. Salah. Puji Tuhan, semuanya jawab salah. Jelas salah sekali. Dari Kalimantan, dari mana? Ya dari Lembang, dari Malang, salah. Surabaya juga bilang salah. Maka itu, kalau iman kita, dari Palu juga sudah komen salah. Kalau kita punya iman, ya Rita, salah. Kalau kita punya iman, harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Kita menambahkan kebajikan. Dan kebajikan itu pasti untuk orang lain. Kalau saya pakai istilah, kebajikan dari iman yang kita punya, harus kita keluarkan dari kita, dari hidup kita, dari diri kita, untuk keluar. Buat orang lain, bukan untuk ke dalam. Iman dan kebajikan harus untuk keluar, bukan ke dalam. Betul, dari Brisbane sudah jawab. Salah, kalau begitu buat bajik untuk diri sendiri, maunya menang sendiri. Betul, oke ya? Kita lihat. Setelah kita berbuat bajik, melakukan praktek iman kita dalam perbuatan, maka kita kepada kebajikan harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan pengetahuan, hikmat, knowledge. Kenapa? Karena menolong orang mempraktekkan iman dalam perbuatan nggak cukup hanya sekedar melakukan, harus punya pengetahuan, punya pengertian, punya pikiran yang sehat. Maaf, saya beri contoh. Kalau orang sudah punya kebajikan tapi ada motivasi tertentu. Ini cuma contoh, jangan tersinggung. Waktu gempa Cianjur yang terakhir, terjadi masalah. Apa masalahnya? Maaf ini ya, saya nggak nyebut salah satu. Tapi ini umum. Pokoknya ketika ada bencana alam di mana saja. Bagus, gereja datang, saudara. Tapi yang jadi masalah, maafkan saya. Tapi yang jadi masalah, tenaga-tenaga medis, tenaga bantuannya belum datang. Semua yang disediakan belum datang. Tapi yang datang spanduknya dulu. Ngerti nggak maksud saya? Nah, akhirnya kan jadi masalah. Karena apa? Bawa label agama. Ya orang nolak dong. Nah itu namanya nggak berpengetahuan. Maaf, saya beri contoh seperti itu ya. Itu sebabnya kalau hari ini kita punya kebajikan mau buat sesuatu, ya nggak usah pakai motivasi yang lain-lain. Maaf ya, nggak usah pakai motivasi yang lain-lain, tapi pakai saja kasih itu dalam kebajikan itu. Oke, yang berikut Filipus. Setelah kita punya iman, lalu kita tambahkan kebajikan, lalu kita tambahkan pengetahuan, tambah apa lagi? Ayo kita lihat ini, tambah apa lagi? Betul, selama ini ada yang komen, Ibu Palar. Selama ini khotbah-khotbah tentang iman, itu hanya sebatas untuk aku dan keluargaku. Maka itu Injil nggak sampai kemana-mana, karena konsep yang salah. Terima kasih. Ya, oke ya. Makasih. Saya bacakan sekarang ayat yang ke-6. Setelah kita punya pengetahuan untuk berbuat baik, melakukan praktek iman dalam perbuatan, dikatakan harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dari pengetahuan itu ditambahkan penguasaan diri. Nah, ini kita belajar kenapa harus ada penguasaan diri. Wah, ini hukum yang luar biasa. Begini, saudara. Jadi setelah kita melakukan iman, melakukan kebajikan, dan punya hikmat pengetahuan, maka kita harus tambah penguasaan diri. Kenapa harus tambah penguasaan diri?
Karena ketika kita mempraktekkan iman kita, dan iman kita praktekkan dalam perbuatan, saudara, surga itu nggak tinggal diam. Surga melimpahkan berkat yang luar biasa kepada kita. Nah, ketika surga, ini istilah yang saya temukan. Ketika surga menitipkan, perhatikan kata ini ya, menitipkan berkat-berkatnya berupa apa saja kepada kita yang mau mempraktekkan iman dalam perbuatan. Manusia, loh saudara, manusia. Kita bisa lupa diri. Masih ingat salah satu kalimatnya Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang saya juga pegang sampai hari ini. Ingat ya, kalau kita ingin kenal seseorang, gampang cara kenal karakternya. Beri dia kekuasaan dan pegang uang. Nanti ketahuan aslinya orang itu seperti apa. Dan betul kata-kata itu. Bahkan bukan cuma pejabat, maaf. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang tadinya hidupnya pas-pasan. Wah, setelah melakukan apa yang Tuhan kerjakan, hidupnya berubah luar biasa, saudara. Bisa lupa diri. Maaf saya katakan gitu. Maka itu kalau kita sudah mempraktekkan iman, ditambah kebajikan, ya, ditambah pengenalan pengetahuan, dan kita nggak punya penguasaan diri, bisa hancur hidup ini. Puji Tuhan, setelah kita punya penguasaan diri, lihat, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, menambahkan penguasaan diri dengan ketekunan. Kenapa harus ada ketekunan? Rajin. Orang Jawa bilang gedu, ya, rajin, setia, itu tekun. Karena masih banyak pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita harus punya kesalehan. Apa tadi? Bentar. Pengetahuan, ketekunan. Iya, punya ketekunan, rajin mengerjakan itu. Betul ya? Ini anak saya yang dari iman lain. Betul, Fidur Rahman. Ya, puji Tuhan. Harus tekun, rajin. Puji Tuhan. Nah, bulan Agustus nanti bersama istri saya akan mensyukuri 51 tahun. Tuhan mempercayakan saya pelayanan Injil ini. Puji Tuhan untuk itu. Nah, ini saya lakukan dengan tekun. Nah, setelah ada ketekunan, harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kesalehan. Takut akan Tuhan. Gitu, ya. Makasih. Oh, kamu kedinginan. Tuh, matiin kalau enggak, maaf. Ini ada anak saya dari Nias kedinginan. Oke ya, harus izin keluar dari LP Bukit Semut, Tuhan memberkati ya. Nah, setelah kita punya kesalehan, saudara, ya, artinya tetap setia kepada Tuhan, tetap takut akan Tuhan, terus luar biasa. Di situ dikatakan dari kesalehan yang kita miliki, harus dengan sungguh-sungguh kita berusaha menambahkan kasih akan saudara-saudara. Dari kesalehan itu, maka kita harus menambahkan ya kasih akan saudara-saudara kita. Ya, itu dia. Nah, ternyata setelah kita bisa melakukan kasih, itu masih dipakai oleh ya. Maka kalau kita sudah punya kesalehan, maka kita harus praktekkan kasih itu untuk saudara-saudara kita. Nah, ini baru untuk keluarga kita. Wah, luar biasa hukum ini. Tapi ini pun tidak boleh berhenti sampai di situ. Setelah kita praktekkan untuk saudara-saudara kita, iman, ya, semuanya tadi itu. Ujungnya, saudara. Ini yang saya terharu melihat, ya, Andero, silakan. Ini yang buat terharu, Tuhan itu luar biasa. Muaranya di mana? Ujung dari iman itu di mana? Lihat ayat 7. 2 Petrus 1. Dan kalau kita sudah mempraktekkan kasih yang dengan sungguh-sungguh kita berusaha kepada saudara-saudara kita, maka kita harus menambahkan
Dan ini yang terakhir. Kasih untuk saudara-saudara, untuk semua orang. Filipus, coba ayat 7, kita lihat berapa terjemahan itu. Ini ujungnya harus ke situ. Nah, bisa Filipus? Ya, kita lihat ini. Ini ayat terakhir. Terima kasih Bapak. Iman dalam perbuatan kita harus di ujungnya kasih untuk semua orang. Ya, kasih untuk semua orang. Ya. AYT. Kesalehan dengan kasih persaudaraan, bisa bergeser posisinya Filipus. Ya. Kesalehan dengan kasih persaudaraan ditambah kasih persaudaraan dengan kasih. Oke, kurang jelas ya, PIS. Dan hidup menurut kemauan Tuhan harus dijaga, harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Selanjutnya, hendaklah kasih sayangmu kepada saudara-saudara seiman ditambah dengan kasih terhadap semua orang. Ini praktek kasih dalam perbuatan. Ya, saya baca lagi BIS-nya. Dan hidup menurut kemauan Tuhan, kesalehan tadi harus juga dilengkapi dengan kasih sayang kepada saudara-saudara seiman. Puji Tuhan, kita sudah praktekkan. Nah, yang sudah praktek hanya untuk sampai saudara seiman, lanjutkan. Selanjutnya, hendaklah kasih sayangmu kepada saudara-saudara seiman ditambah dengan kasih terhadap semua orang. TSI. Keenam. Nah, kalau TSI-nya sudah ada hitungannya ya. Keenam. Yang pertama tadi iman, kedua kebajikan, ya, ketiga pengetahuan, ketekunan, keempat, ya, kelima itu kesalehan. Nah, keenam, belajarlah mengasihi saudara-saudari seiman. Dan ketujuh, nyatakanlah kasih kepada semua orang dalam perbuatan. Wah, tepat sekali Pak Pendeta Barnabas. Ternyata ada di TSI apa yang Pak Barnabas pilih tema ini. Saya baca ya. Ketujuh, ini masih 2 Petrus 1 ya. 2 Petrus 1 ayat 7 memang. Nyatakanlah kasih kepada semua orang dengan perbuatan. Puji Tuhan. Jadi Injil nggak boleh kita pilih kasih hanya untuk Kristen, enggak, untuk semua. Inilah yang Tuhan izinkan. Oke, FHYH ya Filipus, silakan. FHYH. Hal ini memungkinkan langkah selanjutnya, yaitu menyukai pergaulan dengan orang lain serta menyenangi mereka. Sehingga akhirnya kasih saudara kepada mereka akan makin mendalam. Puji Tuhan. Jadi kita harus melakukan itu. Oh, satu lagi, ini komen anak saya dari Nabire. Kasih bukan kepada orang yang baik saja, tapi pada dia baik. Betul, itu nah. Yang ketujuh tadi, semua orang. Ya, jadi semua orang itu ya semua orang. Yang nggak baik, yang bau, yang kotor, yang menjengkelkan, yang menyakitkan, semuanya. Kasih untuk semua orang. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi, ayo kita praktekkan mulai hari ini. Iman dalam perbuatan itu bukan cuma untuk diri sendiri, tapi berguna untuk orang lain. Betapa indahnya kalau gereja melakukan ini, dunia akan jadi seperti surga. Selamat mempraktekkan iman dalam perbuatan. Dan semua orang yang ketemu kita akan jumpa dengan kebenaran itu. Tuhan memberkati kita semuanya.